Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia saat ini, yakni nilainya mencapai 83% dari seluruh pendapatan negara. Berdasarkan APBN tahun 2015, atas pendapatan tersebut ditambah dengan pendapatan dari non-pajak akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memfasilitasi kebutuhan negara seperti biaya pendidikan, pembangunan, kesehatan, subsidi BBM, dan kebutuhan negara lain. Oleh karena itu, pajak menjadi tumpuan utama pendapatan negara dalam menopang perekonomian bangsa. Salah satu sumber pendapatan pajak adalah dari pajak penghasilan. Namun, sampai saat ini masih banyak yang belum paham mengenai bagaimana sih cara mengisi dan melaporkan SPT tahunannya ke kantor pajak. Nah, kali ini saya akan sharing kepada kalian bagaimana cara untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunan khusus untuk orang pribadi sebagai karyawan. Saksikan cuplikan video berikut ini. Sekian materi Pandesi hari ini. Selamat siang. Siang. Bapak pulang yuk. Udah pulang, Mas? Sudah. Iya, pulang. Preview. Halo Yan. Halo, Pak. Kamu dari mana? Dari kantor pajak nih. Lo ngapain? Habis ini udah tanggal 30 Maret 2017. Kita harus lapor SPT tahun pajak 2016. SPT itu surat untuk melaporkan harta atau penghasilan kita. Kalian berdua kan udah karyawan. Nah, pastinya kalian berdua dipotong pajak PPh pasal 21. Nah, kalian pasti mendapatkan bukti potong. Apakah Mas Rizky udah punya NPWP? Saya sih udah punya NPWP, cuman nggak tahu itu apaan, terus buat pakai apa. Soalnya saya itu kerja juga masih belum lama, mulai kerja juga Januari 2016 ini. Belum pernah lapor SPT sekalipun. Itu lebih jelasnya Masnya langsung aja ke KPP tempat Mas mendaftar dulu. Iya Mas, kita ke KPP sekarang. Selamat siang. Selamat datang di kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya itu mau melaporkan dan mengisi SPT. Nah, namun itu masih pertama kali buat saya. Oh iya, silakan duduk dulu. Oke. Apa Ibu dan Bapak sudah memiliki NPWP? Sudah Mbak. Boleh saya lihat NPWP-nya? Oh bisa bisa. Bentar. Nih. Oh iya Mbak, bagaimana kewajiban berpajakan kami? Karena Ibu dan Bapak sudah memiliki NPWP, setiap tahunnya Bapak dan Ibu memiliki kewajiban untuk mengisi dan melaporkan SPT. Paling lambat akhir bulan Maret. Nah, Ibu dan Bapak bisa melapor dan mengisi SPT melalui e-filing. Tapi karena Bapak dan Ibu baru pertama kali melapor dan mengisi SPT, kali ini Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan cara manual. Apakah Bapak dan Ibu sudah membawa bukti potong aduannya? Oh sudah Mbak, sebentar ya.
Bapak, jadi cara mengisi SPT orang pribadi karyawan adalah seperti ini. Inilah data penghasilan dari Bapak Rizky tahun 2016. Ini adalah bukti potong dari Bapak Rizky. Ini adalah NPWP-nya. Dan ini adalah bukti potong dari Ibu Bibah. Langsung saja. Untuk pelaporan SPT orang pribadi sebagai karyawan itu menggunakan SPT 1770S. Nah, dalam pengisiannya dimulai dari lampiran kedua. Di sini ditulis tahun pajak yang akan dilaporkan, ditulis NPWP-nya, ditulis nama wajib pajaknya. Nah, pada bagian A penghasilan yang dikenakan PPh final. Karena Ibu Bibah memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghasilannya dianggap final. Di sini penghasilan netonya ditaruh di sini dan PPh terutangnya ditulis di sini. Diambil dari data ini. Oke, selanjutnya pada bagian B itulah harta pada akhir tahun yang dimiliki oleh Bapak Rizky. Diambil dari data ini. Masukkan ke sini, tinggal dilaporkan saja. Pada bagian C, Bapak Rizky dianggap tidak memiliki hutang, maka dikosongkan saja. Pada bagian D, ini adalah daftar susunan anggota keluarga. Yang hanya diakui adalah 3 anak saja. Apabila Bapak Rizky memiliki lebih dari 3 anak, maka yang diakui hanya 3 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya, pada lampiran 1, pada bagian A, penghasilan itu dalam negeri lainnya, karena tidak ada dari Bapak Rizky, dikosongkan saja. Pada bagian B, penghasilan tidak dikenakan, yang tidak termasuk objek pajak, dikosongkan saja. Pada bagian C, ini adalah PPh yang dipungut oleh pihak lain. Karena Bapak Rizky sebagai karyawan dan dipotong oleh pihak lain, maka PPh yang dipungutnya ditaruh di sini. Diambil dari data ini. Sudah, langsung masuk ke SPT induknya, lampiran induknya. Di sini tulis NPWP-nya, nama wajib pajaknya, pekerjaan, nomor telepon, status pekerjaan, KK, satuan keluarga. Kemudian pada bagian penghasilan itu, di sini tulis 84648 dari penghasilan itu Bapak Rizky. Apabila poin 2, 3, 4, dan 5 tidak ada, langsung saja tinggal dipindahkan. Kemudian pada bagian B, yaitu penghasilan tidak kena pajak karena kawin dan memiliki 3 orang anak. Di sini ditulis di sini. Dan jumlahnya 72 juta. Diambil dari ini. Dan penghasilan kena pajaknya itu adalah dari penghasilan itu dikurangi PTKP. Sehingga dapatkan PKP sebesar ini. Nah, untuk PPh terutangnya itu adalah 5% kali PKP. Karena PKP-nya di bawah 50 juta, itu menggunakan tarif 5%. Kemudian PPh yang dipungut oleh pihak lain ditaruh di sini, diambil dari data bukti potong ini dari Bapak Rizky. SPT Bapak Rizky dinyatakan nihil. Kemudian yang terakhir di sini diberikan tanda centang karena Bapak Rizky merupakan wajib pajak. Di sini tulis nama lengkap, NPWP, dan tanda tangannya. Selesai. Ya, jadi seperti itu cara mengisi SPT tahunan. Untuk tahun berikutnya Bapak dan Ibu bisa melapor SPT melalui e-filing yang bisa diakses melalui internet. Oh begitu, jadi gampang ya? Iya Bu, apa masih ada yang bisa saya bantu lagi? Udah cukup jelas, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, terima kasih. Ayo Pak. Jadi, begitulah cara mengisi dan melaporkan SPT tahunan orang pribadi karyawan. Nah, jangan lupa ingat lapor SPT